Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Alhamdulillah, para jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, didatangkan kita oleh Allah menuju tempat yang terbaik yang ada di permukaan jagat raya ini, yakni masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa berikan sehat, keselamatan, keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Allah berkahi Rajab kita, ya, itu yang sebentar lagi habis, ya. Allah berkahi Sya'ban kita, Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan bilutfin wa afiyatin wa salamah, dalam keadaan tidak ada halangan satu apapun insya Allah. Alhamdulillah, jamaah muliakan ta'ala, ngaji kita kemarin bahas tentang jembatan Shiratal Mustaqim dalam pembahasan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Namun pagi hari ini jamaah mulia kita akan bahas tentang tafsir surah Maryam ayat yang ke-59 dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena hal ini merupakan satu perkara yang besar, yaitu mengenai persoalan salat. Dan kita pun sebentar lagi menikmati juga liburan yang di situ momentumnya adalah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang oleh terbesarnya, ya, tidak lain adalah melaksanakan ibadah salat. Sehingga perkara ini pun penting. Dan salat ini pun juga menjadi barometer sukses tidaknya seorang ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Karena ukuran ketika mereka berada di dalamnya adalah dua, kesuksesan itu. Barometer seorang ketika berada di yaumil qiyamah, yaitu pertama adalah salat.
awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Itu salatnya. Dan yang kedua adalah fiddam. Ya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah fiddam. Perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala nanti di yaumil qiyamah adalah perkara darah. Perkara darah artinya hubungan baik secara horizontal. Yang kemarin kita juga jelaskan ada satu ujung daripada jembatan itu yang namanya kontorah. Maka jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil momentum ini perkara Rajab di bulan yang sangat mulia, dan kemudian bentar lagi yaitu momentum Isra wal Mi'raj, mengingat-ingat kembali peristiwa yang terjadi. Maka kita akan mengutarakan yaitu tafsir surah Maryam ayat yang ke-59. Maka disebutkan jamaah rahimakumullah, lamma dzakara ta'ala hizbas su'ada wa umul anbiya alaihimus salam wa man atba'ahum minal qa'imina bihududillah wa amabilil mu'addin faraidallahi tariqina lizawajiri. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-58, panjang deretannya bahas tentang generasi yang hebat, generasi yang dipuji oleh Allah, generasi yang sangat mulia, satu generasi yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, generasi Hizbas Su'ada, generasi yang penuh dengan kebahagiaan, wahum anbiya, para nabi-nabinya Allah alaihimussalam, wa man itba'ahum minal qa'imin, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka para nabinya Allah, al-qa'imina bihududillah, orang-orang yang menegakkan daripada hukum-hukumnya Allah, wa amamiri, perintahnya Allah ia pun tegakkan, larangan Allah ia pun tinggalkan. Setelah Allah menceritakan kebaikan-kebaikan itu panjang dalam surah 19 hingga ayat yang ke-58 mulai awalnya, baru di ayat yang ke-59 Allah tabaraka wa ta'ala mengutarakan tentang generasi terburuk yang muncul di akhir zaman. Allah firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, lalu datanglah kemudian di belakang mereka. Di belakang mereka berarti generasi-generasi terkini. Generasi anak-anak akhir zaman. Ya, qurunil akhir, yaitu qurunil akhir, yakni apa itu namanya? Generasi yang ada di akhir-akhir yang ada. Fa khalafa min ba'dihim, datang sesudah mereka. Sesudah orang-orang yang mulia, sesudah Allah puji orang-orang yang baik itu, maka Allah katakan muncul nanti generasi yang ada di akhir zaman. Ciri generasi itu khalfun adha'us shalah. Pertama, mensia-siakan salat. Ya, kemudian wattaba'us syahawat, baru ngikutin hawa nafsu. Apa kata Allah akibatnya? Fasawfa yalqawna ghayya, maka kami lemparkan ghayya dalam sebuah ghayya. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutarakan oleh Allah dalam ayat ini, muncul generasi yang buruk, generasi yang dikecam, generasi yang terkutuk, generasi yang gak punya nilai. Ternyata itu dikatakan oleh Allah punya dua ciri. Ciri pertama apa? Sudah mulai adha'us shalah. Adha'us shalah, mensia-siakan salat. Waqad ikhtalafu fil murad bi idha'atis salah huna faqala qailuna al murad bi idha'ati tarkuha bil kulliyah. Apa kemudian dikatakan para ulama? Waqtalafal ulama. Ulama-ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud oleh Allah dalam perkara ini, yaitu adha'us shalah. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan yang pertama yaitu apa? Yang pertama idha'atiha, yaitu mensia-siakannya adalah tarkuha bil kulliyah, meninggalkan semua.
Jadi kata para ulama, poin yang pertama itu disebut mensia-siakan sholat adha'us sholat itu, generasi yang buruk itu cirinya generasi yang sudah mulai meninggalkan sama sekali sholat. Tidak pernah mengerjakan daripada ibadah sholat. Ini yang dipilih oleh Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, ibnu Zaid, ibnu Aslam, serta As-Saddi. Pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir mengatakan yang disebut generasi terburuk itu adalah meninggalkan sholat. Makanya kemudian pada poin yang ada ini, para ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama khalaf, ya, Masya Allah, serta para imam-imam mujtahid, seperti dikatakan pendapatnya oleh yang terkenal Imam Ahmad, kemudian menurut suatu pendapat yang bersumber dari Imam Syafi'i, hadis Nabi SAW mengatakan, bainal abdi wa bainal syirki tarkus salah. Bainal abdi wa bainal syirki tarkus salah. Apa dikatakannya oleh Nabi SAW? Di antara seorang hamba dan syirik itu batasnya cuma salat. Salat ya mukmin, gak salat ya kafir, selesai. Dalam riwayat yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, kata Nabi SAW, perjanjian antara kita sebagai muslim wa bainahum dengan mereka orang di luarnya adalah as-salah, salat. Barometernya salat. Ukurannya salat. Ini disebut generasi terbaik, generasi terburuk, manusia yang baik, manusia yang buruk. Kata Nabi, ukurannya di salatnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman taraka faqad kafara. Siapa yang ninggalin salat kafir. Gitu Maulia. Ini kalau yang dimaksud mensia-siakan sholat itu adalah meninggalkan tarkuha kulluha, semuanya. Insya Allah. Ini menurut ya poin yang pertama. Insya Allah. Tetapi kemudian yang kedua, qala, ulama mengatakan yang diambil oleh Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari Musa ibnu Sulaiman dari Al-Qasim ibnu Muhaimirah. Mereka mengatakan qalal ulama, yang disebut dengan mensia-siakan salat itu innama adha'ul mawaqit walau kana tarakan kana kufra. Yang kedua yang disebut dengan mensia-siakan salat itu yaitu abai waktu. Mengabaikan waktu. Masya Allah. Sebab walau kana tarakan kana kufra. Sebab kalau ia tinggalkan itu, ya abaikan itu, maka ini adalah ciri perilaku orang kafir. Ya. Maka sholat duhur bercampur asar, bahkan setelah asar. Tidaklah sholat maghrib kecuali mepet isya, isya mepet subuh, subuh mepet terbit matahari, duhur mepet asar, asar mepet maghrib. Itulah al-mawaqit. Yaitu apa? Yang disebutkan adha'ul mawaqit as-salah. Mensia-siakan waktunya, mengabaikan, gak punya konsentrasi urusan sholat. Ia sholat cuma waktunya yang abai. Insyaallah. Kalau kemudian mengabaikan waktunya saja masuk dalam kelompok yang dikecam itu, lah bagaimana kemudian ceritanya pemahaman yang pertama tadi itu? Yaitu meninggalkan secara keseluruhan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam surah Al-Ma'un Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ala salatihim daimun. Dalam surah Al-Ma'arij disebutkan oleh Ta'ala ala salatihim daimun. Mereka yang langgeng melaksanakan salat. Ala salatihim yuhafidhun. Dalam Al-Ma'arij ayat yang 34. Mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Berarti yang gak menjaga, Masya Allah, sebutkan para ulama. Ada yang mengatakan namanya jaga itu sebelum.
Namanya jaga gawang. Itu berarti sebelum bola masuk. Nah, jaga salat. Ya, berat itu. Ya, sebelum waktunya udah datang jaga, Masya Allah. Makanya sebenarnya hidup kita ini, Pak. Ya, hidup kita ini, umur kita itu bainal adzani wassalah. Hidup kita ini sebenarnya antara azan dan salat. Jadikan awal hidup kita ini azan, datang ke dunia diazanin, dan kemudian keluar dari dunia disolati. Berarti hidup kita ini lagi nunggu sholat. Ya, sampai kalau sudah nggak bisa sholat, minta bantuan untuk disolati. Maka jangan pernah minta bantuan kalau selagi masih bisa sholat. Insya Allah. Ya. Hidup ini pendek. Hidup ini pendek antara azan dan sholat. Datang kita ke dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar kita ke dunia, Allahu Akbar. Ditakbirin 4 takbiran. Masya Allah. Berarti bagaimana seorang itu menjadikan hidupnya itu cuma nunggu sholat. Sering kita utarakan, di umur-umur kita yang seperti ini paling gitu 2N 1M. Modal kita gitu. Baru duduk pantat aja udah ngantuk kan itu kan. Padahal baru nempel pantatnya. Insya Allah, sholat baru takbir, udah inget cucu. Lagunya kan gitu. Insya Allah. Puasa baru sahur, udah inget buka di mana. Baru sahur belum habis. Nanti kita buka di mana, Pak? Alah, belum habis sahurnya udah ngomongin buka. Insya Allah. Jadi bang begitu. Maka disebutkan jamaah rahimakumullah, dinawaitukan hidup itu adalah nunggu sholat. Bukan nunggu mati, Pak. Nunggu sholat. Mati itu gak usah ditunggu. Mau gak ditunggu pun, lu kenceng kan yang belakang. Masya Allah. Gak usah ditunggu. Diisi. Ya ditunggu sholat. Ya. Sehingga otomatis siapa orang yang menunggu sholat, ya ia semoga dicatat sholat. Sebab kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, dia mengatakan 3 keberuntungan itu. Apa 3 keumuran itu? Wudu alal makarih, wudu saat dingin yang ada. Kemudian kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga ternyata intidharus sholat ba'da sholat. Bahwa as-sholat. Nunggu sholat. Setelah sholat, maka dihitung sholat. Nunggunya itu sudah dihitung nilai. Maka berarti kemudian bagaimana kalau kemudian kita nawaitukan saja. Duhur niat nunggu asar sambil ke Cimol. Lalu ya sambil ke Tamcid saja kan itu kan. Insya Allah. Asar nunggu maghrib sambil di kulkas kan itu kan. Ya gak masalah. Pokoknya niatnya nunggu. Waktunya sholat. Ya, maghrib nunggu isya tidur nunggu subuh. Insya Allah subuh nunggu duhur. Sambil olahraga, yang diingat nanti duhurnya jam berapa ya? Yang diingat itu. Dinawaitukan, digenjot niatnya, nawaitunya cuma nunggu sholat. Kalau kemudian ia nawaitunya nunggu sholat, kapan saja kemudian dia meninggal dunia, semoga dihitung sholat. Ini jamaah yang mulia. Makanya kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam masalah memahami kalimat fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Beliau mengatakan yaitu mereka orang yang tidak memelihara waktunya sholat. Sholat tapi enggak memelihara waktunya. Kata Ibnu Mas'ud, itu yang disebut oleh ayat ini. Bahkan dikatakan oleh An Umar ibn Aziz, Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan yang dimaksud kalimat adha'us shalah bukan tarkus shalah, bukan meninggalkan sholat, tapi yaitu apa? Yaitu adha'ul mawaqit, yakni mensia-siakan waktu. Gak pernah mikir duhur itu jam berapa, gak pernah mikir asar itu jam berapa, gak pernah mikir maghrib itu jam berapa,
Gak pernah mikir Isya itu jam berapa. Gak pernah mikir bangun subuh itu jam berapa. Apa aja waktu-waktu itu. Orang yang kemudian mengabaikan waktu-waktu yang ada itu, yang difikirkan selain sholat, kemudian ia sholat di luar waktunya, ya, mepet dengan waktunya, baru takbir Allahu Akbar 2 rakaat duhur, 2 rakaat belakangnya ketemu asar, baru rakaat asar ketemu maghrib ujungnya. Itu yang disebut adha'us shalah oleh Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Jamaah mulia. Bahkan ada yang berpendapat di antara ulama disebutkan dalam terangan tersebut yang disebut adha'us shalah mensia-siakan rukun dan wajibnya. Insyaallah mensia-siakan apa? Mensia-siakan yaitu rukunnya. Takbir nggak benar, ya, ruku nggak sesuai, i'tidal masih goyang, sujud belum nempel. Itu disebut dengan adha'us shalah. Gitu amat sama Allah, kayak buru-buru amat. Kalau buru-burunya sesuai dengan aturannya, nggak ada masalah. Itu disebut adha'us shalah. Ya, jadi sebagian ulama berarti yang disebut di dalam ayat itu, ketika Allah mengatakan ciri orang yang buruk itu, ciri generasi yang buruk itu adalah generasi yang adha'us shalah, mensia-siakan salat. Yang dimaksud pertama meninggalkan salat, yang dimaksud kedua mensia-siakan waktunya salat, yang dimaksud yang ketiga mensia-siakan rukun-rukunnya salat. Makanya ada dalam sebuah hadis disebut dengan pencuri yang terhebat, ya, dalam artian pencuri yang paling besar itu mencuri salat. Mencuri salat. Bagaimana mencuri salat itu ya Rasulullah? Sahabat pun bertanya, mencuri salat itu belum sempurna ruku, ya sudah i'tidal. Belum sempurna i'tidal, ya sudah sujud. Belum sempurna sujud, ya pun sudah duduk. Gak diilmui salatnya itu. Insyaallah, ya. Bahkan ucapannya pun juga tanpa ilmu. Lihat. Ya rahimakumullah. Makanya suatu kitab nanya Kasyfus Syajah, Asyifatus Syajah, memperinci jamaah mulia. Mulai awal hingga akhir, mulai bacaannya dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Syarat ucapin itu sekian. Ya, Allahnya pendek, hamzanya pendek, hu-nya pendek, barnya pendek, sampai seperti itu. Tasdidnya sekian, apa itu namanya? Harokatnya sekian, sampai seperti itu. Sebab ketika kemudian dibaca yang beda, artinya juga beda. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Kalau hamzanya dipanjangin, maka menjadi istifham. Menjadi apa? Pertanyaan. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau hamzanya dipanjangin, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Kalau baknya dipanjangin, Allahu Akbar. Allah segede beduk. Ya. Ini gak main-main. Diperinci oleh ulama itu. Ya. Salam juga. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Bukan assalam. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Kamu lihat. Orang yang mensia-siakan salat, mereka yang kurang konsen terhadap seperti itu. Maka dikatakan jamaah rahimakumullah, sehingga salat itu tolak ukur seorang hamba. Mulia tidaknya seorang, sukses tidaknya siratal mustaqim, itu barometernya yang paling utama adalah salat. Maka dikatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bi salatih. Sungguh hisab yang pertama di antara manusia itu adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Bila salatnya itu baik, maka faqad aflaha wa anjaha. Maka berarti ia sukses, ia beruntung. Wa in fasadat, bila salatnya itu buruk,
Bila sholatnya itu buruk, waktu-waktunya nggak sesuai. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan termasuk dosa yang sangat besar menjamak sholat tanpa udzur yang benar. Itu Umar bin Khattab. Ya, main jamak aja maunya. Ya, menjamak sholat tanpa udzur yang benar, kata Umar bin Khattab, termasuk deretan dosa besar. Tuh, Masya Allah. Ya, dikatakan kalau sholatnya itu baik, maka ia pun akan beruntung, akan menjadi baik seluruh amalannya. Artinya ia pun sukses. Tapi wa in fasadat sairu amali. Bila rusak, rusaklah amal yang lain. Faqad khaba wa khasara. Maka ia rugi, ia pun menyesal disebabkan oleh sholat yang diabaikannya. Sehingga suatu ketika jamaah yang mulia, tatkala Umar bin Khattab itu mengutus Sariyah, yaitu tatkala beliau kemudian mengumpulkan para komandan perang, ya, memberangkatkan prajurit-prajurit tempur. Apa pesan Umar ketika beliau membriefing daripada apa? Pasukan-pasukan tempur itu? Inna a'amma umurakum indi as-salah. Hei pasukan-pasukan, hei para prajurit, perkara yang paling penting bagi kalian di hadapanku, kalian yang paling penting dalam kehidupan ini, salat. Apa kata beliau? Faman hafadhah. Siapa yang mampu menjaganya, sekalipun dalam medan tempur, maka ia akan dijaga dirinya, agamanya oleh Allah Ta'ala. Dan itulah kemuliaan. Tidak ada kemenangan kalau kalian kemudian membawa harta rampasan perang, memenangkan pertandingan, tapi kalian yang berjuang tanpa melaksanakan sholat. Duh, pesennya Umar tuh Pak, ya, memberikan pembekalan prajurit perang itu loh. Ternyata pembekalannya urusan sholat. Terus gimana kemudian urusan yang lainnya? Kerja, ya, jadi manten, ya, belanja, lalu dengan cara mengabaikan sholat. Tempur. Makanya di dalam ayat Quran di dalam surah An-Nisa, ya, yang apa itu namanya, yang lainnya membahas tentang apa? Sholat dalam medan tempur yang disebut dengan sholatul khauf. Ya, sholatul khauf. Sholat dalam medan tempur. Kalau dalam medan tempur saja itu ada sholat, bagaimana dalam kondisi yang normal jamaah mulia? Ya, Insya Allah. Saking pentingnya perkara ini, pantas kemudian Nabi SAW saat beliau mau menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau mengatakan, as-salah, jaga sholat. Ini jamaah rahimahullah. Karena ini penting, perkara yang sangat besar, maka kudu wajib seorang yang Allah titipin keluarga untuk menjaga mereka. Seorang tua yang menginginkan anak-anak mereka selamat dari azabnya Allah, maka mereka akan urusan sholat ia menjadi nomor satu yang diperhatikan. Seorang yang dititipin oleh Allah, seorang istri, keluarga, saudara, dan lain sebagainya, maka hal yang paling utama yang ada dalam benaknya, misi yang harus dikerjakan, bagaimana mereka tegak bersama keluarganya itu untuk sholat. Sehingga dalam satu riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Al-Hakim, Nabi mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Ajari anak-anak kalian salat. Ajari anak-anak kalian salat wa hum sab'u sinin, ketika anak itu usianya 7 tahun. Ketika anak usia 7 tahun, ajari mereka salat. Wadribuhum, pukul mereka. Kata Nabi, pukul. Artinya apa? Tegaskan daripada kamu punya wewenang, kamu punya kekuasaan, pukul mereka. Jangan sampai kalah orang tua dengan anak. Mumpung mereka belum menjadi keras, masih menjadi pohon yang kemudian akan menuju tua itu, ya, sebelum susah untuk diatur. Nabi katakan, wadribuhum, pukul mereka alaiya wa hum abna'u sinin. Ketika anak umurnya sudah 10 tahun, karena ia sudah mulai mengerti, mampu untuk memahami apa yang kalian utarakan gitu. Umur 10 tahun. Sehingga nanti ketika dewasa, orang tuanya ini Masya Allah, betapa bahagianya. Gak nyuruh lagi, sudah jalan sendiri.
dan sampai meninggalnya ia jaga. Itu urusan yang perkara yang penting ini. Bahkan menjadi wasiatnya, nasihatnya, kemana saja itu anak kemudian keluar, entah kerja, entah sekolah, entah kuliah, kemana saja ia berkeluarga, berpindah, pesan utama orang tua, jangan tinggalkan salat sesibuk apapun kalian. Dan ini wasiat orang-orang saleh. Ini pun yang kemudian kami wasiatkan juga kepada anak-anak kami. Ya, kamu ke Kairo, walaupun kemudian di negara untuk kuliah yang Islam itu, maka Abi tetap pesan, jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin Quran, ingat orang tua, titik 3 itu cukup. Kamu mau jadi apa urusannya Allah. Ya, jangan tinggalkan sholat. Gak ada yang bisa dibanggakan dari generasi yang meninggalkan sholat. Apa yang dibanggakan untuk anak yang ninggalin sholat? Ya, mau jadi apa? Mau jadi gubernur, mau jadi, Masya Allah, pemilik daripada laut yang dipagar 30 km, gak ada dibanggain semua. Ya. Gak ada dibanggain ketika mereka sudah jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan salat. Ini jamaah mulia. Sehingga Nabi katakan, murus sobiya bis salah. Latih tulang-tulang yang lunak daripada anak-anak itu. Muru bis sobi. As-sobi. Yaitu anak masih bayi. Bahkan dikatakan anak itu latih dia supaya lemes saja. Jungkir balik. Gak usah kamu mengatakan sah tidaknya. Gak perlu. Nanti saja urusan sah tidak sah itu nanti. Yang penting dia lemes. Lemes gerakan sholat. Ya lemes sujud. Ya lemes rukuk. Udah terbiasa dia. Ya tulangnya itu sudah terlatih. Kalau gak rukuk pusing dia. Kalau gak sujud pusing dia. Udah dilatih mulai kecil. Ya. Mulai jungkir balik sambil ketawa sambil guyon, udah biarin aja. Yang penting tulangnya udah dilatih. Ya, jangan kemudian gerakan tai chi apal, gerakan taekwondo hebat, gerakan kungfunya luar biasa, gerakan sholat dia pun gak mampu menghafalnya. Insya Allah. Ini jamaah mulia. Wa idza bala 10 sinin, ketika anak sudah usianya 10 tahun, kata Nabi, fadribuhu 'alaiha, pukul dia. Artinya pukul di sini bukan koramil ketemu maling. Tetapi pukul itu maksudnya supaya orang tua itu apa? Tegas. Karena tegas itu yang akan menjadikan asbab kembalinya orang lain. Dalam apa yang kita inginkan itu. Tegas. Ya, harus tegas. Karena ia menjadi apa? Pemimpin. Begitu pula ketika Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam ketika sakit 18 tahun kan itu kan. Insya Allah sakit yang menjadikan orang gak mau untuk mendekatinya. Maka istrinya digoda oleh setan di tengah-tengah ia khidmat itu untuk meninggalkan Nabi Ayub. Ya. Siapa istrinya Nabi Ayub itu? Bu Ayub. Ya. Bu Ayub. Ya. Bu Ayub. Ya. Kamu tinggalin saja itu. Ayub itu sakit, sudah sakit, gak punya duit kan itu kan. Sudah tinggalin aja. Mau ninggalin, maka sebagai seorang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, maka tegas. Ya Rahmah, mau kemana engkau? Kalau engkau pergi meninggalkan rumah ini, aku cambuk kamu 100 kali. Kan diterangkan oleh Quran itu. Aku cambuk kamu 100 kali. Itu Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ngomong seperti itu hanya untuk apa? Menegaskan. Aku ini pemimpin, gak layak perempuan itu ninggalin suaminya dalam kondisi suaminya yang melemah seperti itu. Lihat. Loh, jangan, ya terserah ibu deh. Memang papa sudah gak bisa apa-apa. Laki-laki kayak begitu, lihat. Laki-laki begitu, jangan dikubur kalau belum mati. Lihat. Masya Allah. Nah ya iya jangan dikubur, meninggal. Ya, harus tegas. Ya, laki itu harus tegas, suami tegas, orang tua tegas. Maka untuk mengajarkan mereka anfusakum wa ahlikum nar. Ucapan itu terngiang-ngiang pada telinganya Rahmah, kemudian si Rahmah balik lagi menjadi istri yang luar biasa. Diterangkan dalam tafsir, beliau pun kerja mulai pagi sampai sore untuk nyari penghidupan, dan sore yang rawat Ayub alaihi salatu wassalam, hingga takdir Allah pun kemudian terjadi. Allah takdirkan beliau kemudian pulih lagi, kaya lagi, rumah tangga sakinah lagi, sebagai ujian untuk
beliau dan pelajaran untuk umat yang ada. Tegas. Sehingga dikatakan, wa idza balagha 10 sinin fadribu, pukul dia. Maka Allah Ta'ala katakan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, ya, dalam ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu daripada azab nerakanya Allah Ta'ala. Insyaallah. Makanya ini perkara yang besar, jamaah yang mulia. Ya, sampai dikatakan oleh Luqman menasihati anaknya, sehingga Luqman pun sampai diunggulkan oleh Allah menjadi salah satu nama surat Al-Quran. Ia bukan seorang nabi, tetapi Allah tampilkan bagaimana kemuliaannya, kebijakannya. Ia pun menasihati anak-anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, ya bunayya aqimis shalah, tegakin salat nak, insyaallah. Ya bunayya aqimis shalah, nak, tegakkan salat nak. Ya. Bahkan kalau bisa gak cuma perintah tegakin sholat, anak itu bisa ruku, sujud, tahu mana rukun, itu dari orang tuanya. Yang ngajarin mereka sholat orang tuanya. Ya, kalau gak bisa ya otomatis lewat guru-gurunya. Ini penting. Jadi sehingga anak itu sholat, anak itu wudhu karena ajaran kita terus ngalir pahala. Aku mengumpulkan mereka. Ya, walaupun mereka di pesantren, kami kumpulkan mereka saat Ramadan tiba, tatkala liburan, kumpul, ngaji. Pokoknya bapakmu ngajarin kamu sholat. Ya, sehingga mereka hatamkan satu kitab yang kecil, Safinatun Najah, bahas tentang sholat. Ya, harus dengar dari orang tuanya. Sampai seperti itu. Ini jamaah rahimakumullah. Wa'mur 'alaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Bahkan diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Thaha. Dalam surah Thaha ayat yang ke-132 itu. Dalam ayat 132 dikatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu salat. Jangan cuma sendirian salat, perintahkan keluarga untuk salat. Adik, kakak dan lain sebagainya. Perintahkan mereka untuk salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Sabarlah kamu. Memerintahkan sholat itu gampang-gampang susah. Sabarlah kamu. Yang ngomong seperti itu Allah. Ya, dalam surah Thaha ayat 132 dikatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu salat. Sabarlah kamu menjadi orang tua yang memerintahkan salat. Ujung ayat itu luar biasa. La nas'aluka rizqa. Aku nggak minta rizki loh kepadamu. Artinya jangan kamu bilang gara-gara sholat kemudian rapat tertunda, proyek hilang. Jangan gara-gara urusan sholat kemudian toko ditutup lalu duit kabur. Jangan. Yang ngasih rizki itu aku. Loh, sampai begitu. Sampai Allah tegasin itu. Ya. Allah Ta'ala katakan, la nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa. Maka ini perkara yang sangat penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada satu keterkaitan antara lancarnya rizki. Rizki itu nggak cuma duit loh. Nanti dibilang duit aja pikirannya. Ya. Antara lancarnya rizki dengan urusan sholat itu ada keterkaitan. Sebab diletakkan oleh Allah pada satu ayat. Satu ayat bahas sholat awalnya, ujungnya, endingnya bahas rizki. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk. Wal akibatu littaqwa. Aku gak minta rizki padamu. Aku yang turunin rizki. Aku yang kasih nafas. Aku yang kasih hidup. Aku yang kasih kebaikan untukmu. Masa sujud 5 menit aja gak mampu? Loh, Masya Allah. Ini jamaah mulia. Perkara yang sangat penting. Makanya saking pentingnya sholat jamaah mulia. Saking pentingnya sholat ini Pak. Waktunya sujud, kudu sujud. Sehingga dalam urusan sholat jamaah itu jamaah mulia. Tidak ada sholat jamaah takhir kalau tidak diniatkan di sholat yang pertama. Contoh. Ya, contoh.
niat maghrib ditarik ke isya, itu nggak sah. Kalau niatnya itu tidak ditaruh di waktu maghrib. Contoh, gimana Pak sholat maghribnya? Ya udah tar di Cikampek, bentar lagi kok, agak macet ini Bu. Ya udah Pak, cepetan. Ya, tar maghriban di situ. Ya, udah mepet ini. Berarti pikirin, wah ini istriku mikirin sholat mulu ini. Udah mepet ini. Masya Allah. Jarang-jarang begitu itu. Ya terserah apa, mau di mana aja. Iya sebentar lagi. Pas parkir. Ya ambil wudhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya isya. Dade ditarik aja. Haram. Dia disebut ninggalin sholat. Kenapa kok haram? Sebab baru ngomong ditarik, baru ngomong jamak takhir setelah kumandang isya. Itu haram. Tidak ada sholat jamak pada waktu yang kedua. Tidak ada. Semua ulama. Oh, Masya Allah. Ya, harus dinawa itu kan. Kadang-kadang di pesawat gitu. Ayo Bapak Ibu, diniatkan. Diniatkan sholat ditarik nanti di Madinah. Diniatkan Pak Ustaz. Ya udah diniatkan sekarang. Ya, di waktu dorin diniatkan. Sebab kalau enggak ada jamak itu. Tidak ada sholat jamak kalau tidak dinawaikan di awal. Ayo nak, bangun nak. Memang sudah isya, sudah maghrib. Makanya ini mau maghrib ini. Loh, udah maghrib nih. Jalan udah macet. Dinawaikan. Bangun untuk ngomongin mereka. Diniatkan nak. Maghribnya ditarik ke isya. Nanti diniatkan. Baru kemudian tidur. Ya, Masya Allah. Makanya dalam madhab Syafi'i itu, ini yang keren ini. Yang keren. Karena ini hanya ada dalam madhab Syafi'i. Ya. Yaitu ada namanya sholat lihurmatil waktu. Dan itu hanya ada dalam madhab Syafi'i. Ketika kemudian syarat sholat itu nggak ada, kotor, najis, nggak ngadep kiblat, kemudian najis, nggak bisa ambil wudhu, ya, nggak ada tempat tamu untuk tayamum, pokoknya najis. Persyaratan sholatnya nggak ada. Tetap kata madhab Syafi'i, tetap sholat hormat waktu. Walaupun ibarat kata nggak sah. Cinta itu nggak butuh syarat. Sampai seperti itu. Tingkatan yang terakhir. Udah nggak butuh syarat cinta itu. Pokoknya kamu sholat, mau sah mau nggak, urusannya Allah Ta'ala. Dalam madhab Syafi'i namanya sholat lihurmatil waktu. Dan itu hanya ada dalam madhab Syafi'i. Nanti ketika kemudian sudah landing, nanti kemudian sudah nyampe, baru kemudian sholat lagi. Namanya sholat i'adah. Sholat mengulang sholat. Dalam madhab Syafi'i. Ya, sampai seperti itu. Loh, najis, gimana sholatnya? Celananya najis, kena air kencing. Ya, Insya Allah. Waktunya subuh, nggak bisa dijamak. Ya, nanti saja qadha, enggak. Dalam madhab Syafi'i, ya, yaitu apa? Qadha itu hanya ada dua. Yaitu tertidur dan lupa. Ya, ini orang jamaah mulia. Maka ini berarti sholat itu tetap waktunya sujud. Ya. Walaupun kemudian nanti terangkan dalam banyak kitab, ya, dalam syarah Bulughul Maram dan lain sebagainya juga disebutkan bahwasanya kemudian tatkala seorang itu jamak, maka jamak itu lebih longgar daripada apa? Daripada qasar. Ketika membahas hadis-hadis tentang jamak dan qasar, ya, katakan oleh para ulama bahwasanya jamak itu boleh karena sakit, boleh karena hujan, boleh. Ya, di jamak diperbolehkan walaupun di rumah. Ya, karena apa? Karena ada istihadhah yang berdarah terus boleh untuk jamak. Bahkan kemudian karena urusan-urusan yang sangat mendesak, jadi manten jamak boleh. Jadi manten, yang penting tidak menjadi rutinitas. Kalau mantennya jadi manten setiap setahun nggak boleh. Ya. Setiap setahun ganti lagi jadi manten, tidak. Ya, kalau itu kemudian sangat sulit, sebagian ulama mengatakan boleh. Macet yang di luar prediksi boleh diambil daripada kias, yaitu apa? Yaitu hujan tanpa qasar. Kadang-kadang kan ngomongin jamak itu identik dengan qasar. Enggak, ngomongin jamak beda dengan qasar. Ya.
Makanya jamak takdim itu pun semua ulama mengatakan tidak boleh qasar di rumah asal, nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh cuma jamak takdim, artinya tanpa qasar. Bukan kemudian 2-3, dan tidak ada jamak takhir di rumah asal, nggak boleh. Ya, kalau dari luar maka nggak boleh. Nanti saja maghrib isaknya di rumah sekalian mandi, nggak boleh. Ya, harus di luarnya. Ya, kalau Bintara, sholat di Bintara masih boleh. Belum masuk wilayah Pondok Kapling, Pondok Kelapa. Kalau sudah masuk wilayahnya, rumahnya, maka nggak ada jamak takhir. Dan itu sepakat semua ulama. Nah, ini para jamaah mulia. Dan ini ilmu urusan salat. Ya, sehingga kemudian harus diperhatikan. Maka Allah Ta'ala katakan, Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian semuanya pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kepemimpinannya. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian sholat itu sudah mulai diabaikan, maka kemudian disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, yaitu apa? Muncullah yang kedua, wattaba'u syahawat, yaitu akan mengikuti hawa nafsu. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau sholat saja sudah mulai diabaikan, bagaimanakah dengan yang kewajiban yang lain? Wa idza adauha ya lima siwa minal wajibat adya. Maka diterangkan dalam tafsir itu, ketika orang sudah mulai mensia-siakan sholatnya, lima siwa minal wajibat, bagaimana kewajiban yang lain? Wong sholat itu imaduddin, ya pokoknya agawa wa qawamu wa khairu a'malil ibad, sebaik-baik amal tertingginya seorang hamba. Kalau itu sudah sia-siakan, aqbalu ala syahwatid dunya, maka muncullah syahwat-syahwat dunia, maka muncullah kemudian kemaksiatannya. Wa maladiya wa radu bil hayatid dunya, ridhonya hidupnya cuma dengan urusan dunia. Wa ma'annu biha, tenangnya cuma dengan urusan dunia. Fahaula istailquna ghayya, ini loh orang-orang yang akan terlempar ke nerakanya Allah Ta'ala. Jadi disebutkan oleh para ulama, kalau kemudian sholat itu sudah diabaikan, maka muncullah ciri generasi terburuk yang kedua dalam surah Maryam ayat 59 itu, yaitu mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau sholatnya saja sudah diabaikan, ya ia akan perturutkan hawa nafsunya itu. Sehingga kemudian Allah firmankan, fasaufa yalqauna ghayya, maka ia akan terlempar ke ghayya. Apa ghayya itu? Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, ghayya itu sebuah kerugian. Dikatakan oleh Qatadah, ghayya itu adalah sebuah keburukan. Bahkan dikatakan jamaah rahimahumullah, yaitu Abul Iyad mengatakan ghayya itu wadin fi jahannam fi qaykhin wadamin, yaitu jurang dari nerakanya Allah, ya, yang penuh dengan darah dan nanah. Lembah yang di nerakanya Allah yang isinya neraka itu darah, nanah, air kencing digulakkan oleh Allah, dicampur yang namanya jus spesial, ya, inatul khobal. Inatul khobal itu jus spesial, yaitu ramuan yang terbuat dari nanah, darah, air kencing pelacur, ya, kemudian dibakarkan Ta'ala, kemudian akan menggenang di hadapan mereka semuanya. Dan orang pertama yang dicekokin seperti itu, orang yang ninggalin salat. Insyaallah akan mendapatkan tinatul khobal, ya, tinatul khobal. Maka punya cucu jangan dikasih nama Tina. Namanya siapa? Tina khobal. Oh, berarti ya, jus jahannam. Ya. Bahasa Arab, ya, panggilannya si Tina. Aslinya siapa? Asli saya panjangnya Tinatul Khobal. Ya. Alhamdulillah namaku bahasa Arab. Kata nenek waktu ngaji sambil ngantuk nenek nih. Pokoknya cakep aja. Tinatul Khobal. Masya itu jus spesial itu. Masya Allah, ya. Makanya sholatnya jadi tolak ukur. Sehingga pesan Allah Al-Baqarah 238, hafidhu
ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat. Kalau sudah melaksanakan salat, maka ditingkatkan lagi. Bagaimana menjadi salat yang terbaik? Apa salat terbaik? Salat yang terbaik adalah salat di tempat azan di mana itu? Masjid. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri ketika menjelaskan adha'us shalawat taba'us syahawat itu. Masya Allah, luar biasa. Apa kata beliau? Mereka ciri generasi buruk itu adalah mereka pertama mensia-siakan salat dan yang kedua mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan masjid. Begitu beliau mengatakan. Termasuk maksiat, kaki nggak pernah ke masjid. Masya Allah. Makanya kakinya nggak pernah ke masjid. Ya, tidak pernah berada dalam tempat yang terbaik. Ya, khairul bilad indallahi ta'ala masajidwa. Tempat yang terbaik, negeri yang terindah itu masjidnya. Ya, ini jamaah rahimahullah. Bahkan diterangkan dalam kitab Syarafu Ummatil Muhammadiyah. Syarafu Ummatil Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Menceritakan jamaah aulia sampai kemudian 25 item keutamaan daripada salat. Antara lain dinikmati di alam kubur. Insyaallah. Dinikmati di alam kubur. Ya, kami bahas itu tentang Syarafu Ummatil Muhammadiyah dalam kajian kami yang ada di Lampiri itu. Yaitu Syarafu Ummatil Muhammadiyah. Membahas tentang apa? Di antara nikmatnya salat, yaitu bisa dinikmati di alam kubur. Insyaallah. Loh, di alam kubur kok masih salat? Ya. Apakah di surga bisa salat? Di surga ada salat nggak? Ada. Ada. Dan itu bukan untuk kewajiban, tapi untuk kenikmatan. Allah Karim. Disebutkan Sayyid Muhammad. Sebagaimana seorang yang bisa kemudian baca surat Tabarok. Surat Tabarok kan pada saat itu kan ceritanya kan panjang. Ada seorang sahabat yang berkemah kemudian dengar kalimat Tabarakalladzi. Ternyata itu dari alam kubur. Ada kuburan tua di situ. Maka dilaporkan ke Nabi, Nabi mengatakan ini adalah ayat pencegah daripada adab kubur. Maka itu pun diambil oleh beliau sebagai satu dalil. Ternyata bisa sholat di alam kubur. Dan itu bukan untuk kewajiban. Kewajiban selesai. Tidak ada kewajiban. Dan itu hanya untuk, yaitu apa? Karomah kepada mereka. Yang menginginkannya. Menikmatinya. Mereka sholat itu bukan karena kewajiban. Tapi karena Nah contoh. Modal kita nggak nyanggup itu. Kayak Nabi. Nabi itu kalau lagi pusing. Pusing mikirin umat. Kata Aisyah, mesti nyari Bilal. Aina Bilal ya Aisyah. Bilal di mana? Ketika Bilal datang, apa kata Rasulullah? Arihna ya Bilal. Bilal, bikin aku istirahat ya Bilal. Bikin aku istirahat. Apa kata Bilal? Ketika aku kumandangkan kalimat hayya 'alas shalah. Habis itu aku lihat Nabi seperti seorang yang baru mendapatkan harta ghanimah, harta yang sangat banyak. Berseri-seri mukanya, bahagia beliau. Ya, apa kata beliau? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang bikin hatiku seneng itu aku sholat atau lihat orang. Makanya pantas kemudian Hudzaifah Al-Yamani menceritakan ketika Nabi itu sholat, setelah Al-Fatihah beliau baca surat Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah beliau baca surat An-Nisa, loncat Ali Imrannya dalam hadis. Setelah membaca surat An-Nisa, beliau membaca surat Ali Imran. Berapa juz? 5 juz. Kita 5 ayat. Nabi yang pegang pintu surga, sholatnya 5 juz. Kita yang nggak ngerti surganya di mana, cuma 5. Insyaallah. Ilahi lastulil firdaus si'ala. Ya Allah. PD masuk surga itu, percaya diri itu penting. Masuk surga nggak kita ini? Surga, percaya diri. Cuma sadar diri lebih penting. Percaya diri itu penting. Sadar diri lebih penting. Makanya Abu Nuwas itu, ya Allah, ya berat ya Allah, cuma ampuni dosa sebab kami nggak bakal kuat ke neraka.
Nah pertanyaannya sampai kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau sholat sampai bengkak? Nah kalau kita kan enggak, Bu, kok jalan-jalan sampai bengkak kemana aja? Rasulullah enggak, ya Rasulullah kenapa engkau sampai bengkak? Pertanyaannya kenapa orang sholat sampai bengkak? Karena panjangnya berdiri. Karena panjangnya berdiri kata para ulama, karena panjangnya berdiri, darah itu gumpal ke bawah. Allahu Akbar. Gumpal ke bawah. Gak mungkin darah itu gumpal ke bawah, Pak. Kecuali karena lamanya berdiri tanpa gerak. 5 juz berdiri. Makanya kemudian ketika habis subuh itu Nabi itu tiduran. Makanya kan dalam fikih kan sunnah tiduran. Jangan dicoba. Bablas kita. Ya. Nabi itu setelah sholat qobliyah subuh, Nabi tiduran. Makanya di raudhah itu ada tiang separuh nempel ke luar kelihatan dari raudhah, separuhnya nempel ke dinding makam, ada tulisan di situ, Ustuwana Sarir. Ada 6 tiang yang ada di raudhah yang punya sejarah, yang punya nilai, ya, antara lain Ustuwana Sarir. Apa Ustuwana Sarir itu? Tiang yang dipakai Nabi sandaran tiduran di situ. Kenapa Nabi tiduran di situ? Ketika beliau sudah bengkak daripada kakinya. Masya Allah, kakinya bengkak. Gak mungkin kaki bengkak kecuali berdiri panjang. Gak mungkin berdiri panjang kecuali bacaannya lama. Gak mungkin bisa berlama-lama kecuali karena menikmati. Kayak orang di BKT loh, menikmati. Kayak orang goes loh, kita ngaji goes. Alhamdulillah Pak Ustadz 30 kilo. La ilaha illallah. 40 kilo, 50 kilo. Kemarin di DKI situ cerita, wah ada 250 juta Pak Ustadz, cakep Pak Ustadz. Sepedanya, halah sepeda 250 juta, beli mobil, mau. Ya. 250 juta, oh saya itu goesnya 30 sampai 40 kilo. Ya, gak capek. Ya enggak Pak Ustadz. Ah masa ya enggak capek? Capeknya kapan? Apa yang Anda rasakan ketika capek? Capek saya Pak Ustadz kalau enggak goes 3 hari. Kalau enggak goes 3 hari, badan rasanya ya linu kalau memulainya lagi. Ya, maka jamaah yang lain nyeletuk, saya juga begitu Ji. Kalau enggak tahajud sehari itu pusingnya minta ampun. Oh berarti satu titik kesimpulan, orang ngikutin udah titik, udah titik, bukan koma lagi. Ya, duduk begini ini kalau enggak biasa Pak, enggak sanggup, muter aja jadi orang. Ya, tapi kalau kemudian biasa duduk di majelis taklim, duduk, ya, Masya Allah, AC-nya dingin, karpetnya empuk, senderannya juga kuat, dindingnya kuat-kuat ini kayaknya. Buat nyender juga nggak bakal roboh lah, buat nyender. Ya Allah, baru ngantuk udah dibangunin. Bangun. Snack di luar, ngopi. Ya Allah. Tapi apakah semua orang bisa datang? Belum Pak, karena kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah yang kita sampaikan jamaah mulia dari kaji kita, salah satu barometer kesuksesan Siratal Mustaqim dan juga ciri generasi yang buruk dalam pandangan Allah Ta'ala. Semoga kita terhindar semuanya dan kita senantiasa berdoa dalam Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ibrahim itu yang 19 keturunan anaknya itu jadi nabi, itu masih doa, ya Allah jadikan ya Allah anak-anakku sholat ya Allah. Itu Ibrahim, 19 anaknya jadi nabi, bapaknya bapak nabi, mau ya masih doa khawatir mereka meninggalkan bahkan 2000 km bawa bayinya Ismail itu dari Palestina dibawa ke Hijaz, dibawa ke Mekah. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah, aku bawa orok bayi mungil kecil yang masih merah ini ya Allah. Aku pondokin ya Allah. Aku tinggalkan Palestina menuju Mekah 2000 km. Zaman itu pakai unta. Untanya pun juga bukan unta yang terhebat. Apa tujuan Ibrahim? Rabbana liyuqimus sholat. Yang aku khawatirkan ia nggak makan, bukan. Tapi ia nggak bisa mendirikan. Makanya ketika kemudian dikasih satu kirba itu kantong kulit isinya 5 liter, maka Hajar ngomong, ya Ibrahim, kau tinggalkan diriku sama anakmu kecil di gurun pasir seperti ini. Nabi Ibrahim diam.
Sampai kemudian 3 kali, apakah engkau diperintah oleh Allah? Iya hai Hajar, aku diperintah oleh Allah, aku tinggalkan kamu dan anakmu agar mereka bisa melaksanakan sholat. Yang dipikirin Nabi Ibrahim, munculnya generasi yang ahli sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu. Dan ditanyakan, silahkan. Iya, monggo. Ibunya dulu. Ibu harus dimenangin. Ibu harus dimenangin. Ya. Soalnya pertama kali yang masuk surga itu, Pak, itu ibu-ibu. Ya. Oh, ibu-ibu itu jalan ke kiri, sen kanan. Nah, ya. Jadi ternyata ada. Di surga itu ada seorang ibu-ibu nyalip Rasulullah. Loh, kamu ini siapa? Aku ya Rasul yang berhak duluan ya Rasul. Kamu ini siapa? Aku seorang janda yang mulai anakku lahir, aku rawat hingga ia dewasa. Loh, tuh. Ya, nyalip Nabi tuh. Ya, yang di akhir tuh ibu-ibu. Ya, jalan kiri sen kanan. Ya, gimana Bu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkenaan dengan masalah metode dakwah dalam keluarga, karena kan tadi tentang jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka, kemudian kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun, kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan di masalah metode dakwah itu kadang-kadang ada yang bersikap berbeda. Yang pertama mungkin karena yang dihadapi itu udah pada dewasa, kemudian dia berprinsip bahwa ya sudah tahu, kemudian ya nafsi-nafsi aja, bukan nafsi-nafsi ya, tanggung jawab masing sudah dikasih tahu, sehingga pada saat tadi konsep-konsep yang tadi itu yang penting sudah dikasih tahu, nggak peduli lah gitu untuk urusan diri sendiri masing-masing gitu, seperti itu. Tapi yang kedua, karena tanggung jawab besar, dia lebih bersikap tegas, misalkan seperti, karena kan zaman sekarang yang hawa nafsu tuh ada pemicunya, misalkan HP yang berkelamaan, main game yang berkelamaan, rebahan yang berkelamaan gitu, yang membuat kadang-kadang menjadi lalai. Nah, sampai ada yang berbuat seperti ini karena diingatkan sudah susah segala macam, akhirnya yang membuat lalai itu adalah HP. Diambillah HP-nya, kemudian dibuang ke air gitu, karena itu akan yang menjadi penyebab kelalaian seorang. Nah, ini mana yang lebih ahsan gitu, metode yang tegas tadi atau mungkin metode yang penting nanti kesadaran. Itu aja barangkali Ustaz. Ya, ketika Musa alaihissalam dakwah kepada Fir'aun, Allah Ta'ala katakan faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kepada Fir'aun itu dengan kalimat yang lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Kalau dikatakan kemudian seberapa besar tanggung jawab kita, maka seberapa besar kita ke mereka. Makanya Nabi mengatakan apa? 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Masih bisa dibentuk. Kenapa kemudian 10 tahun harus dipukul? Karena 10 tahun belum bisa ngelawan. Masih pembentukan. Kayak pohon kalau bentuknya mulai kecil. Tapi kalau sudah dewasa, gak pernah diomongin sholat, gak pernah sungguh-sungguh, nah itu yang memang agak berat. Tapi tetap. Maka dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Seorang itu akan lepas walau selalu an ashabil jahim, yes, maka kalau sudah maksimal seperti Nuh, ini da'autu qaumi lailan wa nahara, ya Allah pagi siang sore malam aku ajak mereka taat ya Allah, tapi Kan'an gak ikut taat ya Allah, pagi siang sore malam. Pertanyaannya, apakah kita seperti Nuh yang ngajak siang pagi sore malam? Itu Ibu. Nanti kalau sudah maksimal, maka kita nggak akan dimintai tanggung jawab. Tegas itu perlu. Ya, handphone. Setan itu ada 3, Pak. Pertama setan jin, setan gundul. Kedua setan gondrong, manusia. Ketiga setan gepeng. Ya, setan gepeng. Ya. Yang Sopi. Itu setan gepeng. Itu setan gepeng. Sampai kemudian tadi dicelupin ke air. Jangankan ke air. Handphone anak saya pernah kemudian berkeping-keping, saya banting, sampai ambil palu, saya palu. Alhamdulillah sekarang di pondok semua. Sampai umiknya pun nangis-nangis. Ya. Malam suruh sholat, subuhnya nanti kamu telat. Nah, padahal itu masih SD. SMP kami nggak pernah ngajarin mereka lagi. Karena mereka sudah ngerti semuanya. Yaitu kelas 6 SD. Ya, handphone saya banting, ya. Tidurna iya bi, naik lagi mendep-mendep, nah kok masih melek, ya?
Maka saya ambil pada waktu itu emosi seperti Musa, ya, seperti emosi Musa pernah menjambak daripada rambutnya Harun, ya, emosi yang kemudian bercampur dengan kekhawatiran. Saya banting, ya, nggak cuma saya banting, saya turun ke bawah nyari palu. Ini ke uminya yang teriak-teriak, nah biarin, ya habis salah. Tetapi semoga salah ini menjadi sebab kebaikan dia. Setelah itu kemudian, ya Abi ngomong begini, tak lembutin lagi, ya Bi, saya yang salah Bi, yang harus nurut. Nah, kalau sama Allah saja kamu nggak nurut untuk seperti itu, walaupun kamu sholat tapi telat, ya terus gimana tanggung jawab Abimu di hadapan Allah Taala? Iya Bi, saya salah Bi, tapi habis itu saya beliin lagi, ya, dan baru kali itu saya beliin handphone. Soalnya saya nggak pernah beliin anak-anak handphone, ya. Dan handphone yang dipakai itu bukan handphone pembelian saya, dikumpulin biaya sunat dan lain sebagainya. Kemudian aku kan beli uangku sendiri, saya nggak pernah beliin anak-anak handphone. Ya, baru gede-gede saja saya beliin semuanya. Itu karena kekhawatiran itu. Nah, ya, alhamdulillah sekarang pun nurut tanpa diperintah. Jadi ya semoga antara lembut dan keras itu semuanya bertujuan baik, ya. Tapi harus ada suri. Salat. Papa masih main handphone, urusannya orang tua, udah sholat. Ini yang nggak benar. Ya gimana, wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair. Ustaz, pertanyaan terkait tadi ada menyinggung terkait dengan datang diadzankan kemudian mati disolatkan. Ada sebagian penceramah atau ustadz yang justru mengharamkan atau membid'ahkan terkait dengan azan bagi bayi yang baru lahir. Dengan alasan tidak ada dalil terkait dengan perintah ini gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi sholatlah di mana adzan dikumandangkan. Nah ya kan bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan bagaimana untuk menyikapi hal ini? Karena dalam sebagian hadis dikatakan bahwasanya afdhalnya perempuan adalah sholat di tempat di mana tertutup di rumahnya gitu Ustaz. Ini yang kedua. Ya, azan tidak gampang mengatakan ini bid'ah, dhalalah finnar. Ente ngaji yang benar dikit kenapa? Kalau khilaf ulama, oke. Itu namanya bagus. Anda utarakan, ini ulama seperti ini mengatakan demikian. Ini ulama seperti ini mengatakan demikian. Ini hadis sahih menurut ulama ini. Ini hadis dhaif menurut ulama ini. Ya, kami tidak mengikuti ini. Itu cakep. Lebih fair. Gak seperti itu dakwah itu. Ya, gak seperti itu dakwah. Tentang hadis masalah adzan ada dalilnya. Ya, sebagian ulama mengatakan ini adalah hal yang lemah. Sebagian mengatakan ini hasan. Seandainya pun lemah pun gak ada persoalan. Karena apa? Memberikan satu, itu apa? Kalimat-kalimat tauhid kepada seorang anak. Dan azan itu tidak hanya untuk urusan sholat. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan ketika terjadi musibah yang besar. Buka dalam kitabnya, yaitu Said Al-Qahtan. Ya, tentang yaitu Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Beliau ulama-ulama yang mengikuti sunnah. Beliau mengatakan, di antara cara untuk menghadapi malapetaka musibah, kumandangkan adzan. Dan itu panjang urusan itu. Bahkan sampai ada 7 item tentang masalah adzan, antara yang sahih dengan yang dhaif. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi kurang fair, kuranglah kemudian bijak ketika orang kemudian mangkas seperti itu. Tidak ada puasa Rajab. Siapa yang puasa Rajab zaman Umar bin Khattab akan dipukul tengkuknya. Ngaji yang panjangan dikit kenapa? Ya, atau ngopi yang agak lebih kental lah. Itu kan. Tentang masalah puasa Rajab, orang nggak puasa Rajab. Ya, puasa Rajab ada yang dhaif banyak, yang mungkar banyak, yang hasan pun juga ada. Dan yang paling bagus sahihnya adalah apa? Puasa Syahrul Hurum, puasa bulan haram. Dan semua ulama sepakat Rajab itu termasuk bulan haram. Yang nggak benar yang ngelarang puasa Rajab. Yang nggak benar lagi yang mengharuskan puasa Rajab. Siapa orang yang puasa tanggal 1, dosa 3 tahun diampuni. Puasa tanggal 2, dosa 2 tahun diampuni. Puasa tanggal 3 Rajab, dosa 1 tahun diampuni. Dosa tanggal apa? Puasa tanggal 4, gak ada dalilnya. Kayaknya gak diampuni kali. Ngawur. Yang mengharuskan yang ngawur, yang mengharam-haramkan juga ngawur. Harusnya kemudian fair. Ini loh hukum ulama. Ya, ulama ini mengatakan demikian. Ulama ini mengatakan demikian. Anda siapa? Anda kan cuma baca, kita cuma baca. Kami punya kitab cuma bisa baca. Ya, bukan menjadi seorang mujtahid. Itu yang terbaik seperti itu. Jadi tentang masalah itu
banyak kemudian dalil-dalil yang ada. Bagaimana Nabi mengadhankan Sina Hasan Husain. Ya, sebagian ulama mengatakan itu dalilnya adalah dhaif. Tapi dhaif itu masih bisa untuk fadhailul a'mal. Ya, itu ulama-ulama kita. Kemudian tadi apa? Oh, kalau perempuan di rumah. Ya, tetapi Nabi mengatakan, "La tamna'u ima Allah ila masajidillah." Jangan kalian larang-larang seorang perempuan datang ke masjid. Perempuan lebih baik di dalam rumah. Perempuanmu, istrimu pengen ke masjid. Yang terbaik di rumah, wanita. Kamu bolehin ke mall, nggak bolehin ke masjid, gimana ceritanya? Ngawur. Ya, di Masjid Nabawi itu ada namanya samping pintu Babu Rijal, ada pintu Babun Nisa yang biasa dilewatin orang untuk menuju Raudhah sekarang ini. Itu namanya Babun Nisa, pintu wanita. Sejak zaman dulu ada pintu wanita. Ya, jadi yang larang-larang wanita ke masjid nggak benar. Tapi yang kemudian sampai ninggalin suaminya, ia sibuk ke masjid, nggak benar. Ya, gitu. Jadi nggak boleh menjadi fitnah. Rumahnya dekat masjid. Di masjid ada kajian yang bikin rumah tangganya tenang. Di masjid ia bisa sholat qobliyah dan ba'diyah. Di rumah susah, maka masjid pilihan. Dengan syarat suami mengizinkan. Kan begitu. Kok ngajak suami kok Pak Ustadz? Malah suaminya yang ngajakin biar semangat. Soalnya habis ya sholat kemudian nyari nasi uduk. Nah, ya kalau begitu ya cakep. Jadi terbaik itu bila tidak timbulkan fitnah. Itu sampai kemudian taraweh. Yang terbaik sholat taraweh wanita itu di rumah. Yang ada memain game sopian mulu. Ya, makanya masjid. Jadi gitu. Jadi jangan kemudian seorang satu sisi diambil, yang lain nggak diambil. Ya, ke pasar dibolehin, ke jalan dibolehin, sementara ke masjid dilarang dengan ngomong yang terbaik di rumah. Ya, kalau yang terbaik sekalian, yaitu kemana-mana harus pakai mahram. Ya, ke pasar pakai suami, ya, beli sayur pakai suami. Kapan suami kerjanya ngurusin istri? Ya nyari topu. Ya gimana Pak? Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata kami yang sudah sepuh ini dulu asik kerja Pak Ustadz. Jam 7 kami sudah pergi, pulang jam 5:30 paling cepat. Lah kadang-kadang itulah tanggung jawab itu kami berikan kepada istri. Tapi pada saat sudah tua begini, kami melihat anak-anak kami melaksanakan ibadah sholat atau lainnya mengaji tidak sempurna. Ini gimana Pak Ustadz tanggung jawabnya? Kita asik mencari kehidupan untuk memfasilitasi mereka pendidikan ya itu yang lainnya. Tapi sesudah kami tua begini baru kami lihat hasilnya itu kadang-kadang tidak sempurna. Nah itu tanggung jawabnya gimana Pak Ustadz? Iya, tetap tanggung jawab adalah seorang laki-laki. Di Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 114 surah, hampir tidak ada perempuan yang menasihati anaknya. Tidak ada. Yang nasihatin anaknya semuanya bapak. Ya bunayya aqimis shalah. Luqman kepada anaknya. Yakub, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang kamu sembah nak? Kalau bapak enggak ada nak, bapak khawatir kalau bapak sudah enggak ada, kamu kemudian enggak taat ke Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Maka kemudian tampillah Ibrahim nasihatin anak dan cucunya dikumpulkan untuk diberikan ajaran. Dalam Al-Quran 30 juz yang berinteraksi dengan anak itu adalah bapak, bukan ibu. Ini kesalahan total. Pendidikan diberikan ke ibu, belanja ke ibu, ngurus anak ibu, itu salah. Jadi sebenarnya itu kemudian diwakilkan, tapi tetap yang ngecek itu adalah ayah. Sesibuk apapun, disitulah kemudian istri disuruh taat karena kesibukan seorang ayah. Dhahiran wa batinah.
Maka diterangkan ku anfusakum itu adalah ayah. Seorang ayah. Ibarat kata ketika bapaknya suaminya itu dosa, istri nggak akan dimintai tanggung jawab. Ketika istrinya dosa, suaminya dimintain tanggung jawab. Duitnya suami, duitnya istri, duitnya istri sendiri. Nggak mau tanggung jawab suami. Dan ketika sudah tua seperti ini, tinggal diomongin, nak belajar yang bagus, nak belajar yang bagus, nak. Dia tinggal ngomong saja. Maka semoga itu diampuni oleh Allah dan semoga ya sudah sesuai dengan rukunnya, walaupun kurang khusyuk, kurang bagus, ya memang kitanya seperti itu. Yang terpenting apa? Rukun ini kudu wajib dan kita harus berani membiayai segede apapun untuk mereka untuk ngerti agama, bukan biayai kursus-kursus itu. Saya bilang anak-anak saya itu, kalau kamu bisa ngapalin Quran, berapapun biaya bapak keluarin. Ya. Seandainya kami akan jual mobil, jual rumah, bapak akan jual. Yang penting kamu ngerti hukumnya Allah Ta'ala. Karena itu tanggung jawab besar. Ya, Allahu a'lam. Demikian. Ya Pak? Ya. Kita boleh nggak menjadi imam maupun menjadi makmum? Oh nggak boleh. Jadi sholat tadi itu adalah sholat sendiri. Apalagi jadi imam, lawang najis, nggak bisa. Sholat sendiri. Jadi sholat hormatil waktu itu ketika syaratnya itu nggak sempurna. Tadi buang air kecil, ternyata kemudian kena di celana. Lah kan nggak bisa. Mau ambil wudhu, air nggak ada, tayamum ya nggak sesuai. Seandainya tayamum wudhu, buang najis pakaiannya, syarat itu nggak ada. Ya, maka seperti itu sholat li hurmatil waktu. Tetapi Imam Ahmad kalau kemudian wudhunya masih bisa, tayamumnya bisa, ya maka lillahil masyriq wal maghrib, timur barat itu miliknya Allah Ta'ala, sah kalau memang sesuai dengan aturan. Begitu. Jadi hormat waktu tadi itu bila kondisinya sangat darurat. Ya, itu Allah a'lam. Itu ombak laut adalah tantangan hidup. Tapi katanya istri adalah bajak laut yang menggarong duit suaminya. Gimana Pak Ustadz? Bajak laut mata satu, gak enak banget itu. Apakah istri bisa jadi bajak laut? Bisa. Surah 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguh istrimu musuh bebuyutanmu. Buat dalam surah At-Taghabun. Fahdharuhum, hati-hati kamu punya istri. Berapa banyak kemudian seorang itu akan terlempar ke neraka asbab istri. Makanya istri yang wajib mendidik istri kita. Ya, ketika seorang datang, ya Rasulullah, apa hak istri kepada suaminya? Kau kasih makan, kau kasih minum, kau kasih rumah, kau nasihati, istausu bin nisa'i khairah. Nasihati dengan cara yang baik. Jangan dikasar. Khuliqat min dila, karena ia terbuat dari tulang rusuk. Kau kasar, patah, kau biarin bengkok. Kalau kau biarin gak pernah dinasihatin, main sopi-sopi mulu. Ya Allah ya. Tapi kalau dinasihatin, jangan mah, gak boleh, zikir, ngambek dia. Ya, kalau ngambek kemudian kita dicuekin, rasanya kayak mau kiamat. Makanya istausu bin nisa. Jadi yang wajib itu semuanya adalah suami. Suami yang wajib ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih baju, ya, dan ngasih nasihat. Terus istri buat apa? Apa kewajiban istri? Istri itu kewajibannya cuma satu, mencari ridho. Mencari ridhonya suami. Ya, mencari ridhonya suami. Iya Pak. Yang wajib nyuci kamu Pak, tapi kamu capek Pak, biar mama yang nyuci. Akhirnya yang nyuci istrinya. Pak, memang yang ngasih makan kamu Pak. Ya dalam pengajian, cuma aku cari ridho Pak, biar aku yang masak Pak. Sehingga yang masak istrinya. Artinya kalau istri gak bisa masak, kamu harus bisa masak. Ya gak bisa, wong itu kewajibannya suami. Makanya yang nyusuin Nabi siapa?
Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad Taif. Yang biayain keluarganya. Seandainya istrinya nggak bisa nyuci, karena memang tangannya masalah, maka yang wajib nyuci suami. Karena suami kerja, maka ia cari pembantu yang wajib untuk bayarin pembantu. Bahkan dalam fikih sunnah, kalau istrinya kemudian nggak dikasih duit, kemudian ke sidang pengadilan, istri nuntut biaya ngelahirin anak, biaya nyusui, boleh. Pak, saya punya anak 5, pokoknya 1 orang 1 miliar, saya nggak ridho kalau 1 miliar, tuntut, boleh. Bahkan Nabi mengatakan, seorang datang kepada Rasulullah, Hindun, ya Rasulullah, aku punya seorang suami yang pelit. Apakah boleh aku ngambil duitnya? Boleh. Nyolong duitnya suami boleh? Boleh. Nyolong duitnya suami boleh? Syaratnya 1, pelit, nggak ngasih. Tapi kalau ngasih dikit nanggung, mendingan nggak ngasih sekalian Pak, biar saya bisa. Tapi kalau ngasih nggak boleh. Haram itu. Quran udah tegas surah An-Nisa, habis ngasih mas kawin diambil lagi, haram. Duitnya istri itu duitnya sendiri. Loh, kenceng kan lu? Semua duitnya itu mulai dari kita kerja sampai pensiun, dia yang gajian. Itu yang salah. Betul. Duit itu nggak harus dikasih ke istri semua. Ya, makanya nggak bisa ngapa-ngapain. Naik kereta minta istri, sehingga kemudian istri tepuk dada. Ada yang nggak jauh dari sini nih, Pak. Saya diundang setelah tausiah Jumatan juga begitu. Saya Pak Ustadz dituduh soal istri macam-macam. Saya mau minta cerai, dia minta cerai. Nangis, anaknya nangis, papanya nangis. Saya salah apa? Pengurus masjid. Padahal saya ini saking cintanya Pak Ustadz, semuanya ini atas nama dia. Saya punya usaha yang ada di sana itu, masih di komplek ini, ya usaha itu atas nama dia, rumah atas nama dia, mobil, itu salahnya Bapak. Saya bilang itu salahnya Bapak. Sekarang semuanya atas nama istri, kemudian istrinya mengatakan, Pak, sudah cukup Pak, ceraikan aku. Itu adalah bodohnya seorang suami, gak mampu ngatur rumah tangga. Duitnya suami itu masuk kantong. Mama, ini dikit. Kok dikit Pak? Kalau kamu taat, Papa kasih tambah lagi. Gitu. Jangan dikasihin istri semuanya. Ya, demikian ya. Sudah ya? Oh, sudah siang. Nah, sampai di sini dulu. Semoga manfaat ya, semoga rumah tangga kita semuanya ketemu di surganya Allah sebagaimana surah At-Tur ayat 21. Bapak, anak, istri ketemu di surga. Kalau satu frekuensi. Ya, cukupkan ya, semoga senantiasa sehat, Allah berkahi ya. Sya'ban sebentar lagi, Ramadan di hadapan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.